Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi walaupun dalam kuliah online atau daring. Semoga teman-teman selalu sehat. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi. Nah, aplikasi fungsi dalam ekonomi sendiri itu misalnya dalam fungsi penawaran, di mana kita akan melihat hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen, atau pada fungsi permintaan, di mana kita akan melihat jumlah barang yang diminta dengan harga. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang fungsi dalam matematika terlebih dahulu. Baik, kita akan mempelajari tentang definisi fungsi. Nah, fungsi seperti yang kita lihat di gambar, ini adalah suatu hubungan di mana setiap elemen dari wilayah atau domain itu saling berhubungan dengan satu dan hanya satu elemen dari jangkauan atau range. Ya. Jadi dari domain, si satu unit itu hanya akan berhubungan dengan satu di daerah jangkauannya. Jika terdapat satu hubungan yang tidak memenuhi definisi, maka hubungan tersebut bukan fungsi, tetapi melainkan itu adalah disebut relasi. Ya, relasi dapat dimisalkan sebagai sebuah proses yang menghasilkan dua keluaran untuk setiap masukan tertentu. Ya, seperti kita lihat di gambar ini, bahwa satu dari domain bisa mempunyai dua keluaran dari jangkauannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu fungsi adalah suatu hubungan atau relasi, tapi suatu relasi belum tentu merupakan suatu fungsi. Selanjutnya ada 3 unsur yang membentuk fungsi. Yang pertama adalah variabel. Variabel merupakan unsur pembentuk fungsi yang mencerminkan atau mewakili faktor-faktor tertentu. Biasanya disimbolkan dengan huruf Latin, huruf kecil, dan merupakan lambang atau sumbu dalam sistem koordinat. Kemudian yang kedua, unsur pembentuk fungsi adalah koefisien. Koefisien adalah bilangan atau angka yang terkait atau terletak pada variabel dalam sebuah fungsi. Nah, kemudian unsur ketiga adalah konstanta. Konstanta adalah bilangan atau angka yang turut membentuk fungsi, tetapi dia tidak terkait pada variabel. Konstanta adalah angka yang berdiri sendiri. Nah, ini adalah contoh suatu fungsi yang dinamakan fungsi linear. Ya. Fungsi linear itu dia hanya memiliki satu variabel independen dan satu variabel dependen, atau satu variabel yang bebas dan satu variabel yang tidak bebas. Oke. Nah, Y ini disebut variabel tidak terikat atau tidak bebas, ya, atau variabel independen. Nah, kemudian X ini merupakan variabel yang bebas atau variabel tidak terikat atau variabel yang independen. Yang merupakan konstanta di sini adalah angka 5, dan koefisien adalah angka yang terikat dengan variabel X. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa fungsi linear itu hanya mempunyai satu variabel bebas dan berpangkat 1 pada variabel tersebut. Y sama dengan A plus BX. Itu adalah contoh
fungsi linear. Jadi di sini Y sama dengan A plus BX, di mana Y sama dengan variabel tidak bebas, X sama dengan variabel bebas, A adalah konstanta, dan B adalah koefisien. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menggambar fungsi linear. Untuk menggambar fungsi linear ini adalah bermanfaat bagaimana nanti kita menggambarkan misalnya hubungan antara fungsi permintaan dengan fungsi penawaran akan menimbulkan keseimbangan pada titik keseimbangan pasar. Nah, itu kalau misalnya kita gambarkan akan terlihat bagaimana harga itu terbentuk berdasarkan fungsi penawaran dan fungsi permintaan. Oke. Nah, kita perhatikan, kita ambil contoh Y sama dengan 3 plus 2X. Ini adalah fungsinya, ya, fungsi linear dengan satu variabel bebas, yakni variabel X, dan satu variabel terikat, yakni variabel Y. Maka untuk kita menggambar sumbu koordinat X dan Y-nya, kita gambar dulu. Nah, kemudian teman-teman nanti akan memisalkan X-nya, karena di sini kan X adalah variabel bebasnya dan Y adalah variabel terikatnya. Hasil dari variabel Y akan tergantung dengan variabel X, ya. Jadi di sini kita akan misalkan dulu X-nya sama dengan 0. Nah, kalau X-nya sama dengan 0, maka kita masukkan ke fungsi Y sama dengan 3 plus 2X tadi, ya. Bila X sama dengan 0, kita masukkan ke fungsi Y sama dengan 3 plus 2X. 2 kali 0 sama dengan 0 ditambah 3, maka Y-nya adalah sama dengan 3. Selanjutnya kita misalkan X sama dengan 1. Maka jika X sama dengan 1, 2 dikali 1 itu sama dengan 2 ditambah 3. Jadi hasilnya Y sama dengan 5. Ya, jadi kita buat tabel seperti gambar di atas ini. Lanjut dengan angka berikutnya, yakni 2. Jika X sama dengan 2, maka 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Maka Y sama dengan 7. Demikian seterusnya. Untuk menggambar suatu kurva, kita bisa membutuhkan kira-kira 5 titik, misalnya ya di sini. Maka kita akan mengambil X sampai sama dengan 4. Lalu Y-nya di situ kita hitung, Y-nya sama dengan 11. Nah, di kurva tersebut kita hubungkan titik 0 di sumbu X dengan titik 3 di sumbu Y, ya. Maka akan bertemu di satu titik 0 dengan 3, ya, 0,3, maka akan bertemu di satu titik di 0,3. Nah, selanjutnya kita juga akan mempertemukan titik X sama dengan 1 dengan titik Y sama dengan 5. Nah, demikian seterusnya. Titik-titik tersebut akan kita tarik garis antara titik awal dengan titik akhir, ya. Kita tadi sudah punya 5 titik, maka hubungkan. Nah, kemudian jadilah itu adalah garis yang menggambarkan persamaan Y sama dengan 3 plus 2X. Garis tersebut punya kemiringan, kemudian dia berada di wilayah kuadran 1, ya, di mana dua-duanya positif, ya, X dan Y-nya di daerah yang positif. Gambarnya adalah seperti terlihat di slide berikut. Baik, kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara menggambar fungsi linear ke dalam koordinat sumbu X dan Y. Maka kita akan sekarang latihan dulu, ya, latihan bagaimana menggambar fungsi-fungsi berikut ini. Nomor 1, Y sama dengan 2X. Nomor 2, Y sama dengan
8 min 2x. Selanjutnya Y sama dengan 2x plus 3 dan Y sama dengan min 2x plus 3. Teman-teman kerjakan, latihan nanti dikumpulkan ya. Nah, selanjutnya adalah persoalannya bagaimana menentukan persamaan garis bila diketahui dua koordinat titik ya, atau satu titik dan satu kemiringan ya. Ada dua rumus. Pertama, metode dua titik. Metode titik ini rumusnya adalah Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Nah, kita bisa menggambar suatu persamaan garis dari dua titik koordinat ini. Atau satu lagi rumusnya, bila diketahui hanya satu titik tapi diperlukan keterangan lain yaitu satu kemiringan ya. Rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M atau gradien dikali X min X1 ya. Selanjutnya akan saya terangkan bagaimana cara mencari persamaan garis dengan metode dua titik koordinat ya. Baik, selanjutnya kita lihat bagaimana cara mengerjakannya. Baiklah, sekarang kita akan latihan mengerjakan soal tentang persamaan garis. Jadi bila diketahui dua koordinat titik, maka kita akan bisa menentukan persamaan garis linearnya. Ya, misalnya contoh. Diketahui titik A itu koordinatnya adalah 2,3 dan B titik koordinatnya 6,5. Nah, dari dua titik ini kita akan bisa mendapatkan persamaan garis linearnya ya. Dari dua titik ini kita tahu bahwa yang ini adalah, kita misalkan X1, kemudian yang ini Y1, B 6,5, maka 6 ini adalah X2 dan 5 adalah Y2. Nah, karena kita sudah memperoleh informasi ini, maka langsung kita masukkan ke rumus persamaan garis, yakni Y min Y1 dibagi dengan Y1 min Y2, ini sama dengan min ya, sama dengan X min X1 dibagi dengan X1 min X2. Seperti itu. Ini adalah rumusnya. Maka kita tinggal memasukkan koordinat X1 ke rumus X1, Y1 ke Y1, demikian seterusnya, sehingga hasilnya seperti ini. Dikat bisa ya kayak Y min Y1 nya sama dengan 3, maka kita masukkan 3 dibagi Y1, kita masukkan mana Y1, 3 ya, Y2 nya ini Y2 nya 5, 3 min 5 sama dengan X nya tetap sebagai variabel, min X1 nya adalah 2, X2 nya adalah 6, min 2 dibagi 2 min 6, betulkah? X1 min X2. Oke, betul ya. Nah, lalu kita hitung persamaan ini, kita lanjutkan ya. Y min 3 dibagi 2 sama dengan X min 2 dibagi min 4. Ya, ini 3 min 5 adalah min 2. Oke. Selanjutnya kita selesaikan persamaan ini.
kita kali silang ya, min 2 dikali ke atas, kemudian min 4 dikali ke atas juga. Jadi selanjutnya min 4 dikali Y min 3 ya, sama dengan min 2 dikali X min 2. Oke ya, selesaikan seperti matematika seperti biasa ya. Min 4 dikali Y sama dengan min 4Y min 4 kali min 3 positif 12 sama dengan min 2X ditambah 4. Oke, karena kita akan mengeluarkan variabel Y, akan memisahkan variabel Y, kita satukan dulu konstanta 12 ke kanan. Jadi seperti ini, min 4Y sama dengan min 2X tambah 4 min 12. Harusnya 12 tambah 4 ya. Ya, 4-nya ini min 12 dari sini, dia berpindah jadi negatif. Yang ini tetap. Oke, berarti min 4Y sama dengan min 2X ditambah ini min 12 ditambah 4 kan jadi min 8 ya, jadi min 8. Oke, nah ini semuanya kita bagi oleh, biar Y-nya jadi 1 ya variabelnya, karena Y-nya itu kan harus 1, maka semuanya dibagi oleh min 4, dibagi min 4. Oke, lanjut, kita akan memperoleh hasilnya. Y sama dengan dia min 2 per min 4X min 2 dibagi min 4X. Oke, kemudian yang ini juga kita bagi ya, min 8 per 4 per min 4. Oke, hasilnya adalah Y sama dengan min 2 dibagi min 4, ini adalah disederhanakan dan negatifnya hilang, jadi setengah X min 8 dibagi min 4 sama dengan 2 plus 2. Nah, kita telah memperoleh kesamaan garis dari dua koordinat tadi, titik A dan titik B. Baik.